Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena sampai pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan semua hal yang baik yang ada dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian. Bapakku yang kekal, Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela, Hakim dan pembela, disalib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam Kau yang mulia, bangkit tata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, Orang Kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya air datang, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kita telah berkumpul di sini,
Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Buat jadi jangan lihat di kertas. Oh gitu. Oh iya. Oh udah. Oh. Pembacaan Alkitab yang kedua diambil dari Yeremia 23 ayat 1 sampai 3, dilanjutkan ayat 10 sampai 22. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. 2. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem. Tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru akan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-ceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Memang kamu berkata, Tuhan telah membangkitkan nabi-nabi bagi kami di Babel. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini,
yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah area yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa kemana mereka aku cerai-beraikan. Sebab ganjaran bahwa mereka tidak mendengarkan perkataanku, demikianlah firman Tuhan, yang telah kusampaikan kepada mereka terus-menerus dengan perantaraan hamba-hambaku, yakni para nabi. Tetapi kamu tidak mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi dengarkanlah firman Tuhan, hai kamu semua orang buangan yang telah kukirim dari Yerusalem ke Babel. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, tentang Ahab bin Kolaya dan tentang Zedekia bin Maesa, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, dan yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri, sehingga dari keadaan mereka akan dijadikan suatu kutuk oleh semua orang buangan dari Yehuda yang ada di Babel. Demikian biarlah Tuhan memperlakukan kamu seperti Zedekia dan Ahab yang telah dipanggang oleh raja negeri Babel di dalam api. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 6. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia, orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara banyak orang, serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah firman Tuhan.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kasih-Mu yang tak terbatas, yang tak dapat dipahami. Kau datang dan bertata di antara manusia. Pada salib-Mu, pada salib-Mu di Kalvari, keagungan-Mu Kau beri. Dosa kita ditanggungnya, namun Dia bangkitkan hidup. Oh, tak terbatas kasih-Mu padaku. Bapa, tunjukkan, ku serahkan hidupku. Tak terbatas, oh tak terbatas, hidup di dalam-Mu, juru selamat yang beri kemenangan. Ku nyatakan Kaulah Tuhan, ku serahkan semua milikku. Oh, hati ini penuh dosa, kasih-Mu yang menyucikan. Tak terbatas, oh tak terbatas kasih-Mu padaku. Kau tunjukkan, ku serahkan hidupku. Tak terbatas, oh tak terbatas, hidup di dalam-Mu,
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kembali kita bisa bersama-sama di tempat ini maupun di rumah masing-masing di dalam keadaan yang tetap kuat, sehat, bersemangat di dalam Tuhan. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Sebelum itu kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kembali kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami kepada Engkau ya Allah. Atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bapa, saat ini kami juga mau merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh mengerti dan memahami akan arti firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan keinginan hati Engkau bagi kami. Terlebih daripada itu Tuhan, mampukanlah kami untuk kami boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, dan biarlah kiranya Engkau yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-30 dan kemudian dari Kisah Para Rasul 6 tadi. Dari bagian firman Tuhan ini kembali kita belajar tentang bagaimana perjalanan kehidupan umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Kalau kita melihat akan perjalanan kehidupan mereka, kita melihat bahwa satu hal yang menjadi keinginan Tuhan adalah bahwa umat pilihannya ini hanya beribadah kepada Tuhan saja, ya, Tuhan Yahweh, ya. Nah, tetapi pada kenyataannya kita boleh melihat bahwa dalam perjalanan kehidupan umat Tuhan ini, mereka seringkali ketika menghadapi persoalan dalam kehidupan mereka, ya, dalam perjalanan kehidupan mereka menemui kesulitan. Akhirnya mereka berbalik daripada Tuhan dan kemudian ya berpaling daripada Tuhan, dan kemudian mereka mempercayai atau mempercayakan diri itu kepada Allah yang lain, bukan kepada Allah yang seharusnya mereka sembah, yang telah memanggil, memilih mereka. Dan kemudian kita lihat bahwa ketika umat Tuhan ini berpaling daripada Tuhan, dan Tuhan kemudian mengizinkan mereka untuk mengalami satu keadaan di mana mereka itu keadaan yang tidak nyaman, ya, karena mereka diserahkan untuk dikuasai oleh bangsa lain. Sehingga mereka itu akan mengalami satu keadaan yang sulit, ya, yang menekan mereka. Tuhan bukannya kejam, tetapi justru Tuhan itu baik dan mengasihi mereka. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan mereka itu berbalik kembali kepada Dia, ya, berbalik dan bertobat kembali kepada Dia. Nah, di dalam pembacaan kita pada hari ini kita melihat bahwa kondisi umat Tuhan pada waktu itu
sedang berada di dalam kuasa daripada bangsa Babel. Karena ketegar tengkukan mereka dan kemudian mereka itu kembali berpaling daripada Tuhan, tidak belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, tapi malah berbalik menyembah kepada berhala-berhala, kepada Allah, patung-patung ya, Allah yang lain. Sehingga akhirnya Tuhan membiarkan mereka untuk dikuasai oleh bangsa Babel. Nah, di sini kita melihat bahwa kemudian Tuhan tidak membiarkan mereka ya. Walaupun mereka itu seringkali berbalik daripada Tuhan, tapi Tuhan itu tidak membiarkan mereka sebetulnya. Karena Tuhan itu tidak lalai dengan janjinya ya. Kepada siapa Dia memanggil dan memilih, sebetulnya janji itu terus berlaku. Walaupun kadang-kadang umat Tuhan yang dipilih dan dipanggil dan disayangnya itu seringkali berpaling daripada Dia. Tapi Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Dia tepati janjinya bahwa bagaimanapun umat itu adalah umat yang telah dipilih oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan, walaupun seringkali bandel dan kemudian mengingkari daripada Tuhan. Nah, di sini kita melihat dalam ayat yang pertama dari pasal 30 itu Tuhan mengatakan bahwa ya kepada Yeremia Tuhan mengatakan bahwa tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab ya. Dari sini kita lihat bahwa Allah walaupun umatnya itu sudah mengingkari Dia, tapi Tuhan tetap mengasihi umatnya ini. Di sini kita lihat bahwa bahkan harus dituliskan apa yang diperkatakan oleh Tuhan itu, bilang Tuhan tulis itu. Jadi kita lihat bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang ingkar janji ya. Umat yang kepadanya Dia berjanji itu sebetulnya bisa dapat membuktikan kebenaran janji-janjinya ya. Sehingga tuliskan supaya dia melihat umatnya itu, dengan yang dituliskan itu boleh melihat bahwa janji Tuhan itu betul ya. Melalui kitab tersebut Allah mau membuktikan bahwa Ia tidak sama dengan nabi-nabi palsu, dengan juru tenung atau para berhala dan para imam yang bernubuat, tapi tidak bisa membuktikan kebenaran nubuatnya. Jadi Allah berani mencatatkan janjinya pada kitab tersebut karena Dia adalah Allah yang dapat dipercaya dan yang tidak pernah mengingkari janjinya, bahkan sanggup menggenapinya ya. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Dia walaupun umatnya itu berkali-kali ingkar daripada Dia, berbalik daripada Dia, tapi tetap Tuhan mengambil inisiatif untuk memulihkan, untuk mengambil umatnya ini kembali. Dalam ayat ketiga dikatakan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda. Ya, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Nah, di sini memang keadaan umat Tuhan pada waktu itu di dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang sangat tertekan, dan dalam keadaan yang sangat berputus asa. Siapa sih yang enak berada hidup dalam satu keadaan dikuasai oleh bangsa lain dan kemudian dalam keadaan tertindas, begitu kan ya. Tapi di sini kita lihat bahwa Tuhan tuh mengambil inisiatif. Itu karena apa? Untuk menyatakan bahwa Tuhan tuh tetap mengasihi, ya, tetap mengasihi. Nah, di sini kita lihat bahwa di dalam ayat 3, 8, 11, 17, 18, 19 dan 22 dalam pasal ini bahwa Tuhan itu berinisiatif untuk memulihkan umatnya, ya. Mulai dari bagaimana? Memutuskan perhambaan pada Babel di ayat yang ketiga, sampai pada kembalinya ikatan perjanjian di Sinai, ayat yang ke-22. Artinya, penghukuman Tuhan itu sudah berakhir, pengampunan sudah diberikan tuntas, dan umatnya
kembali dalam ikatan perjanjian dengan kasih setia Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa semua apa yang dikatakan oleh Allah ini menunjukkan kesungguhan Allah untuk memulihkan umat Israel. Di sini kita lihat bahwa betapa kasihnya Tuhan, betapa sayangnya Tuhan, ya. Di dalam ayat yang selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan itu sebetulnya hatinya sebenarnya tidak ingin, sebetulnya tidak tega sebetulnya ya, membiarkan umatnya itu ditindas oleh bangsa yang lain, dikuasai. Di sini kita lihat bahwa ketika umat Tuhan berada di bawah penguasaan bangsa yang lain, mereka itu apa? Menjerit, ya, menjerit kepada Tuhan, ya. Di sini dikatakan ayat yang kelima, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan dan tidak ada damai, ya. Kemudian mereka itu takutnya itu, ya, sakitnya itu seperti perempuan yang akan melahirkan anaknya, ya. Sangat luar biasa sekali, ya. Kemudian kalau digambarkan itu, kalau dibayangkan betapa hebatnya, ya, keadaannya itu, yang penderitaannya itu, kesusahannya itu sangat luar biasa sekali. Dan Tuhan Allah yang Maha Kasih itu tetap mengasihi umat ini, ya. Walaupun sudah mengingkarinya berkali-kali, tapi Tuhan tetap ingat akan janjinya. Aku mengasihi engkau dan aku akan datang untuk memulihkan engkau. Sehingga pada waktu itu Tuhan menuliskan, ya, menyuruh Yeremia menuliskan untuk memberikan pengharapan, penghiburan kepada umatnya yang sedang ada di dalam pembuangan. Ya, dikatakan bahwa aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka. Jadi Tuhan katakan, jangan takut, ya, jangan takut, ya, jangan gentar, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Dan Tuhan memberikan pengharapan, Yakub akan kembali hidup, ya, tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Nah, ini luar biasanya Tuhan katakan, sebab aku menyertai engkau. Bayangkan, ya, padahal umat Tuhan ini sudah menyakiti hati Tuhan, ya, dengan perbuatannya, dengan berbalik, ya, daripada Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Jadi selalu menyertai umat yang dipilihnya ini dan dipanggilnya ini untuk menyelamatkan engkau, ya. Bahkan bangsa-bangsa yang berbuat tidak baik terhadap mereka, itu adalah hak Tuhan untuk memberikan pembalasan kepada mereka, ya. Tapi Tuhan tetap akan menyelamatkan umatnya ini. Walaupun di sini kita lihat juga sungguh penderitaan umat Tuhan ini ketika berada di dalam pembuangan, karena mereka berbalik daripada Tuhan. Kita boleh melihat bahwa sungguh penderitaan itu sangat luar biasa. Makanya dibayangkan, digambarkan di sini, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu, ya. Semua orang melupakan, ya, kekasihmu melupakan engkau. Mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu, karena kepedihanmu sangat payah, ya. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu, ya. Di sini kita lihat, jadi jeritan daripada umat Tuhan ini ketika berada di dalam pembuangan ini tidak terlukiskan, ya. Betapa sulitnya penderitaan yang mereka rasakan dan alami, ya. Mereka mengalami luka, ya, di dalam kehidupan mereka, ya. Batin mereka juga terluka, begitu, ya. Nah, di sini sebetulnya bukan Tuhan ingin menghukum mereka, tapi justru Tuhan ingin memperlihatkan kepada mereka, inilah kamu, kalau kamu hidup berpaling daripada aku, kondisimu tuh begini. Maka berbaliklah dan bertobatlah.
Ya. Kenapa? Tuhan akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, ya. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Lalu Tuhan katakan lagi, aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Dan kota itu akan dibangun kembali, ya, di atas reruntuhannya, dan umatnya akan menaikkan nyanyian syukur kembali, begitu, ya. Dan Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, ya. Nah, dan kemudian kalau kita lihat, ya, memang inilah kalau saya membaca kitab di dalam Perjanjian Lama ini, sebetulnya saya diingatkan oleh Tuhan, atau Tuhan memberikan kepada kita semua, inilah keadaan bagi umat Tuhan yang berbalik kepada Tuhan, ya. Sebetulnya yang Tuhan inginkan hanyalah apa? Umatnya itu belajar percaya hanya kepada Dia, atau mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Dia. Walaupun kita lihat ketika kesulitan, ada tantangan, cenderung umat Tuhan ini berpaling dari Tuhan, berbalik lagi kepada Tuhan. Ya, dan kemudian ya dengan harus merelakan umatnya ini dikuasai oleh bangsa lain. Sebetulnya bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena Tuhan ingin mereka itu melihat ada perbandingan bagaimana kalau hidup di dalam Tuhan dan di luar Tuhan, dan berharap mereka itu bisa berbalik kembali kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan. Dan kemudian janji daripada Tuhan ini dinyatakan juga di dalam Perjanjian Baru dengan kedatangan Tuhan Yesus, ya. Dia sendiri mengambil inisiatif datang ke dunia ini di dalam diri Tuhan Yesus. Dan kita lihat di dalam Kisah Para Rasul tadi, Kisah Para Rasul 6, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada umat Tuhan ini. Dan kemudian ada sebagian yang percaya kepada Dia, ada juga yang tidak. Tetapi kita melihat bahwa orang-orang yang dipilih oleh Dia, yang kemudian menjadi percaya kepada Dia, Tuhan menjaganya dan memeliharanya. Termasuk bukan hanya keselamatan secara jiwa atau rohani, tapi kita melihat bahwa ketika umat Tuhan di dalam Perjanjian Baru itu mengalami kesulitan dalam masalah makanan, maka kemudian Tuhan memakai orang-orang yang mengasihi Tuhan untuk mencukupkan semuanya itu secara materi. Masalah makanan, ya, diurus juga. Jadi kalau kita melihat, ya, Tuhan Allah itu begitu sayang kepada umat Tuhan yang dipilihnya, yaitu umat Israel. Sampai di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru kita boleh melihat bagaimana janji Tuhan itu digenapi, ya. Bahwa Tuhan menjaga, Tuhan melindungi umatnya yang percaya kepada Dia. Dan bukan hanya keselamatan secara nanti, tetapi keselamatan di dunia pun Tuhan perhatikan, ya. Masalah makanan bukan yang dibutuhkan oleh manusia, Tuhan mencukupkan semuanya itu. Nah, bagaimana dengan kita umat Tuhan pada saat ini sebagai anak-anaknya? Apakah Tuhan juga sama setia, ya, di dalam menepati janjinya? Karena Tuhan itu tidak lalai dalam menepati janjinya. Itu semua tetap berlaku untuk kita saat ini. Setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, Tuhan Yesus akan menjaga dan memelihara kita. Ya, Tuhan Yesus akan menjaga dan memelihara kita. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Bagi orang yang memang telah dipilih, dipanggil oleh Dia, kita bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Itu bukan karena kita, tetapi kita tahu itu karena anugerah yang daripada Tuhan. Sehingga hati kita boleh terbuka terhadap Dia, bisa percaya kepada Dia, ya. Karena apa? Di luar sana banyak orang yang belum bisa percaya
kepada Tuhan Yesus. Kalau kita saat ini sudah bisa percaya kepada Dia, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Berarti kita itu adalah anak-anak Tuhan yang dipilih dan dipanggil oleh Dia. Sudah dipilih, dipanggil oleh Dia, sehingga kita bisa menjadi percaya ya, kepada Dia. Nah, tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan tidak selalu mulus, ya. Sama seperti perjalanan kehidupan bangsa Israel, umat Tuhan dalam perjanjian baru juga, jemaat mula-mula, mereka mengalami penganiayaan dan sebagainya. Sehingga akhirnya mereka bisa tersebar ke berbagai kota, ke berbagai daerah, ke berbagai bangsa, begitu ya. Nah, itu yang kita lihat dan kita alami. Nah, di sini kita lihat bahwa janji Tuhan itu tetap berlaku juga untuk kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan dipanggilnya. Ya. Nah, cuman seringkali kita juga sama perjalanan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ketika semua itu berjalan dengan baik, senang dalam hidup kita ya, kita berpikir, oh makasih Tuhan, kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi di saat kita mengalami kegagalan, mengalami kesulitan hidup, mengalami pergumulan hidup, mengalami sakit penyakit di dalam kehidupan kita, seringkali kita menjadi goyah, ya, dan kemudian menjadi ragu-ragu, ya, sama gitu. Kalau saya perhatikan, oh sama banget gitu ya dengan kehidupan umat Tuhan pada zaman dulu begitu ya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita lihat ketika ada tantangan dalam hidup, cenderung berbalik daripada Tuhan, ya. Ketika kita melakukan sesuatu, aduh di sini mentok, ya nggak bisa. Lalu ke sini, aduh nggak bisa lagi. Wah, gimana ini? Apa yang harus saya buat? Dan kemudian akhirnya kepercayaan kita itu beralih daripada mempercayakan sepenuhnya itu kepada Tuhan. Ya, kita cenderung mengambil jalan kita sendiri. Ya, ketika kita mengalami kesulitan di dalam misalnya keuangan. Kadang kita berpikir, wah ada cara lain mungkin yang bisa menolong kita, ya. Kemudian kita berharap dan bersandar ke situ. Tapi pada kenyataannya itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Dan akhirnya kita mengalami mentok, ya. Ketika kita mentok, kita mengalami kesulitan. Akhirnya kita berpikir, oh ya, tidak bisa ini. Dan sebetulnya kita hanya harus belajar percaya kepada Tuhan saja. Ketika kita mengalami mungkin sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang sakit penyakit itu juga membuat kita menjadi susah hati. Menjadi putus asa gitu kan ya. Dan kadang-kadang kita berpikir, aduh apa yang harus dibuat begitu ya. Sudah ke dokter sana, ke dokter sini, berobat. Dan kadang-kadang seperti tak ada harapan. Tapi saat ini melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa di dalam Tuhan itu ada pengharapan ya. Ada harapan di dalam Tuhan. Dan ketika kita mengalami tekanan seperti itu, kita harus belajar untuk hanya mempercayakan kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Ketika mungkin kita mengalami kesulitan, seperti kemarin, ya, ada yang berbincang dengan saya, seorang anak muda yang mengalami kesulitan tidur, ya, nggak bisa tidur. Dan kemudian akhirnya apa? Dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa di dalam dirinya. Lalu dia datang kepada saya udah lelah Bu, saya udah capek, saya udah berusaha, tapi gini-gini terus katanya. Aduh saya rasa aduh kasihan sekali gitu kan ya. Lalu saya katakan kepada dia, kamu harus tetap punya semangat. Memang harus ada yang harus kita lakukan dan buat. Kalau kamu membutuhkan vitamin, ya kamu harus minum vitamin ya dari dokter atau obat dari dokter. Tapi tetap yang memulihkan kamu itu adalah Tuhan. Belajar, serahkan itu, percaya kepada Tuhan, saya bilang ya. Dia bilang, saya udah putus harap, dia bilang. Lebih baik, saya kadang ada punya keinginan, lebih baik saya mengakhiri hidup saya saja. Saya udah capek, udah lelah menghadapi situasi seperti ini, nggak bisa tidur. Kadang-kadang ketakutan itu menguasai saya.
kecemasan menguasai saya. Hidup untuk apa? Dia bilang gitu kan ya. Aduh, saya bilang, ya masih ada harapan buat kamu. Pokoknya saya bantu kamu supaya kamu bisa mengatasi hal ini. Saya bilang, nah itulah Bapak Ibu, kadang-kadang udah mentok gitu. Kalau dia enggak, orang kalau dalam keadaan sulit, susah, kalau dia enggak mencoba mencari jalan keluar dengan pemikiran dia sendiri, mungkin beralih kepada dukun-dukun, beralih kepada orang pintar, beralih kepada orang yang bisa dianggap bisa, begitu kan ya. Atau kalau tidak dia mengalami putus harapan, putus asa, dan kemudian dia ingin, sudahlah lebih baik saya mengakhiri kehidupan saya. Saya bilang, Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia punya tujuan untuk kita, begitu ya. Jadi dalam situasi sulit apapun, jangan sampai kita putus harap atau putus asa. Dan kemudian jangan sampai kita beralih daripada Tuhan. Ya. Kalau kita katakan masih banyak persoalan lagi yang membuat kita beralih daripada Tuhan. Belum kehidupan apa? Kehidupan rumah tangga misalnya ya, antara suami dan istri. Kalau tidak ada kesepakatan, seringkali kita juga membuat kita jadi susah hati. Ya. Dan kadang-kadang kita mencari jalan keluar sendiri yang bukan kepada Tuhan. Atau dalam masa muda kita sebagai anak-anak muda, kadang-kadang kita mengalami kekosongan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau mencarinya kemana? Ya. Kekosongan hidup. Hidup yang paling menyakitkan adalah ketika kita mengalami hati yang kosong dalam kehidupan kita. Dan kita tidak tahu arti hidup kita. Kita tidak tahu tujuan hidup kita mau ngapain. Nah itu yang paling menyakitkan di dalam hidup ini. Ya. Tapi kalau kita tahu di dalam Tuhan Yesus, kita tahu tujuan yang pasti, ya, arah yang jelas, ya. Tuhan ingin kita berbalik kepada Dia. Mungkin di antara kita saat ini ada yang masih sedang mencari, ya. Kita tidak tahu mau kemana hidup saya ini, bagaimana masa depan saya ini. Ya. Kadang-kadang kemudian dia berusaha dengan kekuatan dia sendiri mencari semuanya itu. Makanya kalau saya lihat ya, seringkali kalau orang itu tidak mengakhiri hidup, banyak orang kemudian menjadi stres atau depresi. Kalau enggak stres dan depresi, kemudian dia akan kemana? Dia akan mencari pencarian dengan ininya sendiri, pemikiran dia sendiri. Untuk melupakan rasa sakit akibat daripada kekosongan yang ada di dalam dirinya itu. Dia mencari dengan cara dia sendiri. Ya. Entah dia mungkin mabuk-mabuk, entah dia mungkin narkoba, entah dia mungkin lari ke pergaulan bebas. Hanya untuk apa? Menghilangkan rasa sakit akibat kekosongan yang ada di dalam dirinya itu. Nah, itu semua tidak akan memberikan damai sejahtera. Tapi Tuhan katakan, kamu kenapa mengalami semua itu? Hai umatku, hai Israel, hai umatku yang ada dimanapun dan saat ini umat Tuhan yang ada saat ini. Kalau saat ini kita masih mencari sesuatu karena keterjepitan kita, karena kesulitan kita dengan cara kita sendiri, Tuhan ingatkan, berbaliklah kepada Tuhan. Ya. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa memberikan damai sejahtera, ya, kekuatan kepada kita. Hanya Dia yang sanggup. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan atau sebagai manusia lupa akan Dia. Padahal sebetulnya semua masalah dalam kehidupan kita itu sebetulnya adalah karena apa? Masalah yang timbul dalam hidup kita itu karena diakibatkan kita tidak belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Berbaliklah kepadaku, percayalah kepadaku, percayakanlah seluruh kehidupanmu kepadaku, percayakanlah tujuan hidupmu kepadaku, percayakanlah masa depanmu kepadaku. Tuhan katakan seperti itu. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dia memulihkan kehidupan kita.
Dia menguatkan hidup kita sehingga dalam kehidupan kita, walaupun kita banyak masalah, walaupun kita banyak kesulitan, walaupun kita banyak pergumulan dalam kehidupan kita, kita tetap akan menjadi seorang anak Tuhan yang memiliki semangat hidup, yang tidak pernah bosan dengan hidup ini. Bahkan kita bisa melihat, oh Tuhan, masih banyak sekali pekerjaan Tuhan yang harus dilakukan, ya. Dan kadang-kadang, oh siapa lagi kah yang bisa bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan yang sangat banyak ini, gitu loh. Orang yang merasa bosan dengan hidup karena dia nggak tahu arah hidup mau ngapain, gitu kan ya. Dan dia tidak tahu apa yang mau dia buat dan lakukan di dalam hidupnya. Dia mencoba mencari-cari begitu. Dan pada ujung-ujungnya ketika dia mengalami hambatan dalam hidupnya, ya kalau nggak berakhir dengan frustrasi dalam hidupnya, ya mengakhiri hidupnya. Begitu ya. Padahal kalau kita melihat, sekali kita belajar membuka hati sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita, kita ingat bahwa kita itu adalah berarti orang yang dipilih dan dipanggilnya. Kalau orang yang dipilih dan dipanggilnya, itu berarti janji Tuhan itu tetap berlaku untuk kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sampai kemanapun kita pergi, Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau kemanapun kamu pergi. Begitu. Nah, tapi kenapa Tuhan kadang mengizinkan kita mengalami pergumulan-pergumulan, kesulitan, penderitaan, ya, dan kemudian perasaan tertekan dan sebagainya? Karena itu sebetulnya Tuhan pakai untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita itu membutuhkan Tuhan, ya. Jadi kita jangan kemana-mana, tapi belajar cari Tuhan. Berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, ya, dan percayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mungkin ini kadang-kadang Pak Ibu Hetty mah kayak klise aja ya, ngomong enak, percayakan hidup kepada Tuhan, kayaknya gampang gitu kan ya. Nggak tahu susahnya hidup saya, nggak tahu susahnya pergumulan hidup saya, ya. Gimana penderitaan saya? Saya juga manusia. Ya, saya mengatakan ini berdasarkan apa? Ya, pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Bahwa betul memang, karena saya juga pernah mengalami banyak kegagalan dalam hidup ini, dalam mengikut Tuhan. Tapi saya mengatakan hal ini memang bahwa sesungguhnya dalam hidup kita hanya Tuhan yang bisa kita percayai. Hanya Dia yang memberikan kepuasan dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Ya. Jadi saya mengajak untuk saya, kepada kita semuanya, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kesulitan apapun yang sangat sulit yang sedang kita hadapi saat ini, jangan membuat kita berbalik daripada Tuhan. Taruhkan iman kita hanya kepada Dia. Percayakan hidup kita kepada Dia. Belajar percaya hanya kepada Dia, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan kita dan semuanya. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan itu layak untuk dipercaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Allah. Untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan. Tuhan, Kau melihat akan keadaan kami masing-masing satu persatu. Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang mengetahui akan setiap pergumulan kami, kesulitan kami, penderitaan kami, sakit penyakit kami saat ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak kehilangan harapan dan menjadi putus asa
dalam menghadapi semua itu. Tapi biarlah kiranya kami belajar melihat kepada Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah lalai menepati janji. Berikan kami kemampuan Tuhan, kekuatan untuk tetap melihat pengharapan itu di dalam Engkau Tuhan. Dan kami belajar percaya, menantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memampukan kami Tuhan untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Hertina yang telah menguraikan firman Tuhan untuk kita. Kini kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Jemaat yang ada di sini, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini. Tuhan, berkati Tuhan para pemimpin bangsa kami ini. Berikan pada mereka Tuhan hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Mulai dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Presiden, kepala daerah, dan RT RW Tuhan. Tuhan, masih banyak pergumulan yang dialami oleh bangsa kami ini. Terlebih ya Tuhan, masih berkembangnya virus Omikron di tengah-tengah bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, berikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin kami ini, kepada para dokter, perawat, dan seluruh yang terlibat Tuhan yang menangani virus ini ya Tuhan. Tuhan, berkati juga vaksin yang mulai Tuhan, vaksin ketiga dan juga vaksin kedua ya Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh bangsa kami yang telah divaksin ya Tuhan semakin kuat imunnya ya Tuhan. Kami serahkan seluruh bangsa kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk para pemimpin gereja kami ya Tuhan.
Kami berdoa untuk Bishop kami The Right Reverend Titus Chung, Din kami The Reverend Timothy Chong, Associate Din, dan Ketua Imam Penanggung Jawab kami The Reverend Yopi Buyung. Tuhan berkati para pemimpin gereja kami ini. Biarlah roh-Mu Tuhan selalu memenuhi mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga melimpahkan damai sejahtera kepada para pemimpin kami ini ya Tuhan. Tuhan berkati segala aktivitas mereka. Tuhan berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh pastor yang ada di Bandung dan pengurus ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Tuhan berkati keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan memenuhi mereka. Kami serahkan para pemimpin gereja ini hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka. Dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di sini dan yang ikut juga ya Tuhan yang beribadah di tempat masing-masing. Tuhan, kami tahu banyak Tuhan pergumulan jemaat, tapi kami percaya walau juga kami mengalami pergumulan ya Tuhan, Tuhan selalu menyertai kami. Biarlah Tuhan memberkati seluruh jemaat ini ya Tuhan. Tuhan berkati segala aktivitas dan pelayanan mereka. Tuhan berkati juga Tuhan anak-anak mereka yang masih sekolah atau yang kuliah ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan juga menjamah memulihkan tubuh mereka ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat ini hanya di dalam tangan-Mu. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu. Dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Pengumuman saya serahkan kepada Ibu Natalina.
Baik, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hertina Suryaman yang sudah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang memberkati baik kami yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Ibu Hertina, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Februari, khususnya di minggu kedua ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu yang pertama kali beribadah bergabung dengan kami di Saint Paul Bandung. Mungkin ada yang secara onsite maupun yang secara online. Kami mengucapkan selamat datang dan kami menantikan kehadiran Bapak Ibu kembali di hari Minggu yang akan datang. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sudah boleh bergabung baik ibadah onsite maupun ibadah online. Kita akan mendengarkan pengumuman tambahan dari Reverend Yupi Buyung. Minggu saudara sekalian, saudara diberkati dengan layanan firman Tuhan. Amin. Ya, sedang dipikirkan karena situasi pandemi saat ini yang kasusnya cukup menanjak, sehingga masih sedang dipikirkan untuk bagaimana misalnya seperti Pak Pastor Alamta, Ibu Lin, Pastor Denny Kusoy bisa ikut melayani kita secara online ya. Nah, ada Pak Alamta, halo Pak Alamta, selamat hari Minggu buat Ibu Lin. Ada Pak Mokar di sana rupanya, Pak Rudi, ada Mrs. Jessica Wong dari Batam saya kira, kemudian dari Subang, ya selamat beribadah. Saya lihat tadi mereka cukup kusuk, serius, ikut berdoa yang dipimpin tadi oleh warden kita. Ada di sana, dari Kalimantan ada Leni, mau panggil ibu tapi masih muda ya. Leni, ada Ibu Hermin, Iren yang ada di kamar mengikuti ibadah hari ini. Ada Pak Gulo, juga ada Ibu Yulianawati ya. Semuanya saya sapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara diberkati. Nanti sesudah ibadah ini kita bisa bertutur sapa ya. Biasanya sesudah doa berkat kita ada nyanyian penutup, lalu ada doa bersama dulu, baru bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Oke, sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, sama-sama kita angkat pujian. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, His Savior on the cursed tree. Praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh
on the turf of break of dawn, the Son of heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Shall return in robes of light, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, gaze just fixed on Jesus Christ. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita arahkan hati kita untuk menerima akan berkat. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Bersama kita katakan, amin. Saat teduh sebentar. Amin. Baik, selamat hari Minggu untuk kita semua, baik Anda di tempat ini maupun yang ada di rumah. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh meng-unmute audionya, kita boleh saling sapa satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu, Iren. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Pastor Alamta. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Miss Jessica Bu Wong. Hertina, terima kasih turun Ibu Hermin. Selamat hari Minggu juga untuk Pastor Lin. Selamat hari Minggu. Selamat Minggu, Bu. Selamat hari Minggu buat Bapak Meman Jaya Gulo, Ibu Leni, Pak Rudi Chow.